Dokter kecantikan palsu Ria Agustina ditangkap polisi karena melakukan praktik ilegal yang membahayakan kesehatan pasien. Ya, tersangka yang merupakan sarjana perikanan dikenal kerap melakukan perawatan ekstrim terhadap pasiennya. Pemilik klinik kecantikan Ria Beauty Care, Ria Agustina, ditangkap polisi karena diduga melakukan praktik kecantikan ilegal yang membahayakan kesehatan pasien. Selama ini, Ria yang juga influencer dikenal kerap melakukan perawatan ekstrim terhadap pasiennya. Ternyata, Ria bukan seorang dokter spesialis kulit, melainkan sarjana perikanan. Ria ditangkap bersama seorang asistennya DN. Keduanya dijerat dengan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan terancam hukuman 12 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah. Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap RA, di mana pada saat melaksanakan aktivitas pengobatan ataupun aktivitas kesehatan, tersangka dibantu oleh tersangka DN yang sedang melakukan treatment derma roller terhadap 6 orang perempuan dan seorang laki-laki. Jadi pada saat dilakukan penangkapan itu terdapat 7 orang pasien. Meski memiliki klinik di Malang, Jawa Timur, Ria juga membuka praktik di Jakarta dengan menyewa kamar hotel dan apartemen. Sejumlah pasiennya mengaku mengalami efek samping buruk, di antaranya pendarahan. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Korban pelecehan seksual Agus penyandang disabilitas di Mataram bertambah menjadi 15 orang. Polisi segera melimpahkan kasus pelecehan tersebut ke Kejaksaan. Polda Nusa Tenggara Barat bersama Komisi Disabilitas Daerah kembali menggelar konferensi pers terkait dengan perkembangan kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka disabilitas berinisial IWAS alias Agus Buntung. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat mengungkap jumlah korban pelecehan seksual Agus bertambah menjadi 15 orang, di mana 2 korban dinyatakan masih di bawah umur. Dari keseluruhan jumlah korban tersebut, 4 diantaranya sudah diambil keterangan oleh polisi. Dalam waktu dekat, polisi akan melimpahkan kasus Agus ke Kejaksaan. Proses penyidikan ini didasari oleh 1 laporan polisi, yaitu laporan terhadap korban yang pertama. Korban-korban yang lain itu menjadi saksi pendukung sebagai saksi korban yang memang menyatakan atau mendukung bahwa memang pelaku melakukan perbuatan yang sama terhadap mereka. Itu dijadikan saksi menguatkan. 13 itu adalah yang lapor ke KDD, itu totalnya tambah 2 jadi 15. Nah dari 15 itu 7 sudah dilakukan pemeriksaan di kepolisian. Dalam setiap laporan itu motifnya sama. Apa itu, Pak? Ya seperti yang itu ada proses grooming, kemudian manipulatif, kemudian kalau nggak bisa manipulatif melakukan pengancaman, begitu. Kalau guna-guna dan mandi suci itu ada seperti itu hampir sama atau gimana? Ya ada yang menyampaikan bahwa saya punya mantra-mantra untuk bisa membantu penyembuhan, ada juga. Dalam kasus yang viral ini, polisi juga membuka pengaduan masyarakat karena diduga kemungkinan masih ada korban-korban lain.